Hai, kenalin aku Sasi Oktavania Ramadhani dari jurusan Studi Pembangunan Institut Teknologi 10 November Angkatan 2025 jalur SNBP. Hai, kenalin aku Sasi Oktavania Ramadhani. Tapi tadi udah kenalan sih. Jadi langsung aja ya. Sebelumnya makasih buat masuk PTN udah undang aku buat sharing gimana sih aku bisa lolos SNBP di ITS. Jadi aku cerita dari awal. Yang pertama mungkin dari SMP mau masuk SMA. Jadi waktu itu di Surabaya tuh kalian tahu ya, persaingannya tuh ketat banget dan emang nilainya tuh harus benar-benar tinggi buat masuk ke SMA negeri. Sedangkan aku waktu itu dari SMP swasta dan nilaiku nggak seberapa tinggi. Jadinya udah kalah di prestasi, kalah di nilai. Terus aku juga kalah di jarak rumah, jadi aku juga nggak bisa jalur zonasi. Aku sempat daftar di SMA 22, SMA 11, SMA 12 dan itu gagal semua. Daftar ke SMA swasta yang sama kayak SMP ku dulu. Jadi waktu itu di SMA swasta. So walaupun aku bukan dari SMA negeri, aku tuh tetap mau aktif dan coba berbagai lomba gitu biar aku bisa masuk ke kampus impianku. Tapi waktu itu aku masih belum tahu nih aku mau masuk di kampus mana. UGM, UI, ITB, ITS atau UNESA. Itu tuh kayak masih diambang gitu loh. Jadi waktu itu aku masih fokus buat organisasi lomba, tapi aku belum tahu tujuanku mau kemana. Waktu itu aku juga belum kepikiran jurusan. Aku niatnya sih ke bisnis awalnya, tapi setelah itu aku lihat-lihat lagi minatku selama di SMA ini gimana gitu. Jadi ya udah aku fokus ke yang pertama, aku fokus organisasi. Waktu itu kebetulan di SMA aku, SMA Safta, itu MPK baru muncul periode pertama dan alhamdulillahnya aku jadi ketua di sana. Terus setelah jadi ketua MPK, aku ikut beberapa event kayak event diklat, classmeet, terus LDKS buat adik kelas. Aku juga sempat jadi MC di beberapa acara kayak acara parenting, terus acara diklat tadi. Dan itu cukup jadi pengalaman aku di organisasi. Aku juga pernah jadi bendahara di event kayak yearbook gitu buat angkatan aku. Terus setelah itu lanjut ke lomba mungkin ya. Waktu itu aku ikut banyak lomba sih, dan kebetulan dari kelas 10 aku tuh minat sama pelajaran geografi. Nah, karena aku minat ke pelajaran geografi, sama guruku tuh diajak untuk ikut OSK. Kalau yang biasanya kan OSN. Nah, aku ikut di kotanya dulu, lolos apa enggak nih. Nah, waktu itu aku ikut dari kelas 10 sama kelas 11, aku ikut 2 kali dan sayangnya nggak ada yang lolos. Tapi itu cukup jadi pengalaman sih, soalnya aku bimbingan terus kan sama guru aku. Dan waktu kelas 10 itu aku cuma sendirian yang ikut OSK geografi. Yang lain nggak ada yang ikut. Cuma yang kelas 11 itu baru ada yang ikut. Terus setelah itu, selain lomba olimpiade ya, aku kan olimpiade geografi itu aku ikut dari kampus-kampus juga kayak UNY. Aku berangkat ke Jogja, tapi waktu itu kayak mepet gitu, aku rank 13 mungkin ya. Nah, 10-nya pun diambil finalis. Jadi ya udah, nggak apa-apa, yang penting aku dapat teman baru gitu dari Jogja. Terus setelah itu aku juga ikut dari UNESA, itu lomba kayak poster gitu, ntar aku tampilin sini. Nah, terus waktu itu aku juga ikut lomba Nageon. Nih, aku tampilin nanti di sini ya. Nih, lomba Nageon tuh waktu itu kelompokan, jadi aku barengan sama adik kelasku. Terus selain lomba olimpiade geografi, aku juga ikut lomba esai. Waktu itu judulnya nanti ya aku tulis nih di sini nih. Waktu itu aku kelas 10 barengan sama kakak kelasku. Dan itu cuma satu-satunya esai yang pernah aku ikutin sih. Setelah itu aku nggak pernah ikut lagi. Niatnya sih ikut, tapi endingnya nggak ikut. Terus setelah itu aku juga ikut lomba bisnis case. Nah ini aku ikut yang diadain
Manifest itu dari ITS-nya langsung ya, jadi dari manajemen bisnis sama bisnis digital ITS itu bikin lomba manifest. Ada bisnis plan sama bisnis case. Waktu itu aku ikut sama temanku, sama teman sekelasku. Nah, di situ kita dikasih kasus kayak gimana sih cara menyelesaikan dalam pandangan bisnis gitu. Dan alhamdulillah waktu itu dapat semifinalis sih, nggak sampai finalis. Nah, tapi waktu itu sertifikatnya bisa aku gunain di SNBP. Itu lomba tadi udah aku jelasin ya panjang lebar. Terus di SMA selain organisasi sama lomba, aku juga ikut ini. Mungkin bisa disebut student exchange ya, tapi waktu itu cuma beberapa hari aja. Jadi aku waktu itu ke Malaysia barengan sama adik kelasku sama sekolah-sekolah lain kayak SMA N3 Malang, terus WP Wijaya Putra sama Trimurti sama SMA 2 Madiun kalau nggak salah ya. Waktu itu kita barengan satu batch gitu, kita ke Malaysia dan kita mampir ke beberapa sekolah buat tukar budaya dan mempelajari apa aja sih yang ada di sekolah-sekolah Malaysia. Nih, kita tuh pergi ke SMK Seri Bintang Utara, terus kita juga pergi ke SMK Seri Saujana. Terus kita juga pergi ke sekolah musik. Waktu itu selain mampir ke sekolah-sekolah yang ada di Malaysia, kita juga mampir ke MMU atau Multimedia University. Itu kita juga diajarin gimana sih waktu itu pembelajarannya di sana. Terus kita keliling juga di kampusnya, ke perpusnya bagus guys waktu itu. Nah intinya kalian waktu di SMA tuh kejar semua lah pengalaman, intinya biar kalian bisa cerita kayak gini nih. Terus mungkin selain itu kegiatan di SMA aku itu juga aku ikut acara-acaranya kampus kayak acaranya UNER, GTKA. Kalian pasti tahu kan GTKA tuh kayak gimana nih, mungkin dokumentasi acaraku. Terus habis itu aku juga ikut AEE, itu kan biasanya syarat buat golden ticketnya UNER. Nah terus selain itu aku juga ikut ini loh ITS waktu 2025 baru Januari kemarin. Nah itu ikut aku buat mantepin diri gitu, aku mau ke kampus mana ya. Nah akhirnya di pertengahan SMA aku memutuskan untuk aku mau ngejar ITS nih, soalnya kan aku sedomisili juga kan sama ITS. Nah selain sedomisili ya nggak jauh juga. Nah tapi di ITS tuh cuma ada jurusan-jurusan yang teknik itu awalnya aku kira, soalnya kan aku dari ITS, aku kayak mikir bisa nggak ya masuk ITS, apa aku linjur teknik, tapi aku nggak dapet fisika, nanti aku bisa nggak nerusin. Akhirnya aku cari-carilah prodi sosum yang ada di ITS, ternyata ada kayak komunikasi baru sih itu, terus manajemen bisnis, studi pembangunan. Dan di SMA kan aku suka banget sama geografi. Di geografi perkuliahan mungkin tuh nyambungnya ke PWK, terus habis itu ya studi pembangunan itu termasuk sih karena ada ekonomi. Akhirnya aku memutuskan buat ambil studi pembangunan di ITS buat SNBP pilihan 1. Waktu itu pilihan 2 aku itu bisnis digital UNESA. Aku nyoba lah kayak jurusan pertamaku ITS lah, siapa tahu keterima nih di ITS. Terus setelah itu aku ini masukin sertif tuh 3. Kalian oh iya aku tadi belum cerita, aku juga ikut olimpiade OSA dari UNER. Itu kayak lomba, itu kayak olimpiade rame gitu sih, dapetnya tuh kayak medal, kayak kita dapat perak atau kita dapat emas gitu. Waktu itu ekonomiku lumayan bagus di situ, jadi udah itu aku masukin. Terus yang kedua tuh ya yang semifinalis business case itu dari ITS. Terus yang ketiga aku dapat ini sertifikat student exchange yang aku dari Malaysia itu juga dapat, jadi itu aku masukin. Selain itu aku juga minta doa ke orang tua, aku keliling ruang guru, ke guru-guru, terus aku juga sempet bagi-bagi takjil waktu itu sama teman-temanku buat minta doa ke orang-orang. Dan alhamdulillah lolos sih ya. Jadi intinya kalau kalian pengen masuk ke kampus impian, jangan takut, coba dulu aja. Terus kayak banyakin pengalaman yang bisa kalian pakai buat di SNBP nanti. Kalaupun gak SNBP juga nggak apa-apa, cicil SNBT dari sekarang. Ini itu pengalaman aku bisa lolos SNBP di ITS. Nah aku tunggu cerita kalian juga ya di masuk PTN. Dadah.